Sobat-sobatku semuanya, penegakan konstitusi di sebuah negara, terutama di negara kita, memang diperlukan. Jadi sebuah konstitusi harus ditegakkan demi negara ini berjalan dengan baik, negara ini berjalan dan mampu mensukseskan program-program yang ada, termasuk apa yang tertulis di dalam konstitusi kita. Nah, sobat-sobatku, kemarin kita baru saja menghadapi sebuah peristiwa yang mengagetkan, mengagetkan kita semua, yaitu sebuah pertandingan sepak bola dibatalkan. Ya, mau bagaimana lagi, karena pertandingan sepak bola yang diikuti oleh tim nasional Israel itu ternyata melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sobat-sobatku semuanya, dari partai politik semuanya, pemerintahan, ya jelaslah mereka yang mengerti konstitusi, mereka yang mendalami konstitusi, dan mereka yang sangat mengamini bahwa konstitusi itu harus berjalan dengan apa adanya. Mereka melakukan kritikan, mereka menyatakan tidak menerima karena itu bertentangan dengan konstitusi kita. Sobat-sobatku semuanya, kita perlu bangga jika memiliki anggota DPR yang betul-betul mewakili rakyat. Kita perlu bangga jika kita ternyata memiliki partai politik yang begitu memperhatikan rakyat, bahwa konstitusi tidak boleh dilanggar dan harus ditegakkan. Sobatku semuanya, jempol 2 harus kita acungkan untuk mereka yang berada di Senayan maupun mereka yang duduk menikmati kursi jabatan di pemerintahan. Sobat, ada satu hal lagi yang sebetulnya membuat kita masyarakat Indonesia juga tergelitik dengan bagaimana caranya agar konstitusi itu bisa berjalan dengan baik dan ditegakkan tanpa tebang pilih, tanpa pilih-pilih mana yang harus ditegakkan dan mana yang harus, istilahnya, kita tutup mata terhadap konstitusi dan kita anggap konstitusi itu tidak ada ataupun tidak pernah ditulis ataupun tidak pernah didengar. Sobat-sobatku semuanya, baru-baru ini terjadi sebuah pelanggaran konstitusi juga sebetulnya yang sangat luar biasa, di mana seorang bupati di Purwakarta bahkan berani menyegel sebuah rumah ibadah, menutup sebuah rumah ibadah. Ibaratnya, jika kemarin-kemarin penutupan rumah ibadah itu dilakukan oleh organisasi-organisasi radikal, organisasi-organisasi yang tidak mengenal toleransi, dan sudah dicegah oleh beberapa masyarakat, sudah diberikan rambu-rambu hukumnya, SKB 2 Menteri dan segala macam, di mana mereka juga melakukan SKB 2 Menteri itu sebagai pegangan mereka untuk menutup gereja, untuk menutup rumah ibadah. Nah sobat, yang sekarang ini ada sebuah kemajuan. Jadi penegakan konstitusi sudah mencapai sebuah kemajuan di negara kita. Yang tadinya penegakan konstitusi itu dilakukan oleh masyarakat yang menamakan dirinya sebuah organisasi, dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagian dari masyarakat, dan sekarang konstitusi itu ditegakkan oleh seorang bupati di Purwakarta. Konstitusi itu adalah menutup rumah ibadah karena tidak sesuai atau tidak cocok dengan lingkungannya. Mungkin seperti itu bunyi konstitusinya. Sobat-sobatku semuanya, sungguh tragis negara kita, sungguh tragis bangsa kita, dan sungguh miris rakyat kita jika terjadi pelanggaran yang sedemikian rupa. Ternyata sampai dengan hari ini kita belum mendengar semua wakil-wakil rakyat kita yang ada di Senayan, atau sebagian politisi politik yang mungkin akan melakukan kegiatannya pada tahun 2024, atau mungkin sebagian dari pelaku menjalankan negara ini, kota atau kabupaten, mereka menunjukkan simpatinya, mereka menunjukkan penolakannya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta ini. Semua seolah-olah diam, semua seolah-olah tidak mengerti, bahkan mungkin tidak mendengar, padahal sudah ramai sedemikian rupa di media sosial, baik Instagram maupun Twitter maupun YouTube. Nah sobat-sobatku semuanya, hal ini sebetulnya sungguh sangat mengecewakan kita, dan hal ini sangat menyedihkan hati. Seorang bupati, di mana di dalam SKB 2 Menteri di pasal 13 di situ dinyatakan, jika gereja atau jika rumah ibadat
ternyata tidak bisa memenuhi persyaratan di pasal sebelumnya yang dikatakan bahwa harus memperoleh tanda tangan 60 KK untuk warga sekitar, maka pejabat daerah tersebut berkewajiban memfasilitasi adanya tempat peribadatan yang lain. Sobat-sobatku semuanya, ternyata yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta bukannya memfasilitasi tempat ibadah, tetapi justru menjadi eksekutor penutupan rumah ibadah. Sungguh luar biasa untuk bupati ini. Tidak pakai lama dan tidak pakai bertele-tele. Bupati Purwakarta langsung dikuliti oleh netizen di media sosial. Di situ sobat-sobatku semuanya, ada sebuah video yang beredar di mana sang bupati dengan lemah gemulainya menari-nari, yang dimana pada saat itu sebetulnya rakyat menyoroti juga bahwa bupati yang siap bahkan bersedia menjadi eksekutor penutupan rumah ibadah, ternyata dia pun seolah-olah mengesahkan adanya hal-hal yang di luar ibadah itu boleh terjadi di tempatnya. Sobat-sobatku semuanya, kita tentu perlu bertanya-tanya, apakah perlu jika gedung GKPS di Purwakarta itu dirubah fungsinya, dijadikan sebuah rumah karaoke atau sebuah rumah diskotik atau mungkin kafe, yang dimana di situ mungkin sang bupati apakah bisa mencopot segelnya, bisa mencopot surat perintah penutupannya gereja, dan dia pun akan mengesahkan, menandatangani sebuah prasasti atau sebuah surat baru yang menyatakan bahwa gedung tersebut dialihfungsikan menjadi sebuah rumah di mana rakyat boleh bersukaria, bergembira, dan melupakan sedikit penat kehidupan sehari-hari, karena itu tentunya dibutuhkan oleh rakyat di sekitar itu. Sobat-sobatku semuanya, Purwakarta mungkin bupatinya tidak membutuhkan rumah ibadah, tetapi bupatinya membutuhkan rumah hiburan. Untuk itu sobat, semua pengusaha apakah semua yang memiliki uang, memiliki dana lebih, mari silakan investasi rumah hiburan di Purwakarta. Jamin 100% kemungkinan bupati tersebut akan meloloskan perizinannya, atau bahkan mungkin tidak perlu menggunakan izin. Yang penting undang bupatinya, kemudian bersama-sama menari di sana. Oh haleluya, sobat-sobatku semuanya. Sobatku semuanya, bukan hanya di Purwakarta, Dubes Vatikan yang hadir untuk meresmikan katedral ternyata juga ditolak untuk hadir. Bahkan penolakan itu bukan hanya ditolak untuk hadir, tetapi sebuah organisasi Palembang Darussalam, mereka menyatakan bahwa mereka menolak diresmikannya gereja Kristen Katolik di Palembang, yang sejatinya Palembang adalah kota muslim. Sobat-sobatku semuanya, kenapa disebut Palembang kota muslim? Karena menurut mereka Palembang mayoritas muslim. Sobat-sobatku semuanya, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 29 tidak menuliskan bahwa negara menjamin rakyatnya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang mayoritas. Tetapi di situ seluruh agama, seluruh kepercayaan, seluruh rakyat Indonesia dijamin bisa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sobat-sobatku semuanya, di manakah implementasi Undang-Undang Dasar ini jika terjadi di rakyat bawah? Di manakah hak-hak warga negara jika warga negara tersebut adalah rakyat jelata? Di manakah kepedulian pemerintah? Di manakah kepedulian anggota DPR kita? Kejadian di Lampung, kita lihat peristiwa di mana gereja Kristen Kemah Daud yang kemarin dilakukan perusakan ibadahnya, perusakan acara ibadahnya oleh seorang yang bernama Wawan Kurniawan. Ternyata sobat, sudah difasilitasi oleh aparat penegak hukum dan dijadikanlah sebuah ajang perdamaian, di mana harusnya dituntut dengan undang-undang pidana,
yang dimana di situ sudah jelas dinyatakan bahwa mereka yang mengganggu jalannya ibadah atau melarang orang beribadah bisa mendapatkan hukuman dengan maksimal yaitu 1 tahun atau 9 bulan sesuai dengan pasal undang-undang KUHP. Dan ada satu lagi, karena Wawan Kurniawan langsung menuju ke mimbar, yang dimana mimbar itu adalah sebuah tempat yang sakral diyakini oleh umat Kristen, dan di situ dia dengan lantang berteriak memberhentikan ibadah, maka itu sebetulnya sudah masuk di dalam taraf penodaan agama, sudah masuk dalam taraf penistaan agama. Tetapi sobat-sobatku semuanya, semua cara, semua daya ditempuh, dan akhirnya semua pasal-pasal itu gugur, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 gugur. Semuanya selesai dengan kata-kata yaitu perdamaian, dan di atas kertas Rp10.000 meterainya. Jika hal ini dibiarkan terjadi, jika hal ini didiamkan, maka lama-lama akan menjadi sebuah tindakan di mana konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 tidak berlaku lagi, dan mungkin akan diamandemen di waktu yang akan datang. Sobatku semuanya, hal ini terus seolah-olah penegak hukum, pemerintah yang bersangkutan di lokasi tersebut, ataupun organisasi lain dan organisasi kekristenan atau Katolik, PGI atau KWI, juga sepertinya mendiamkan semua yang terjadi ini. Semua berjalan apa adanya, dan seringkali kita mendengar mereka mengatakan biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sobat, kita menunggu bagaimana untuk aparat-aparat penegak hukum, sedangkan kemarin Bapak Presiden Jokowi di dalam rakor dengan Forkompinda yang baru-baru ini, Bapak Presiden mengatakan bahwa jangan main-main dengan konstitusi. Sekali lagi, jangan main-main dengan konstitusi. Disebutlah di situ, Bapak Dandim, Polri, dan segala macam disebut di situ. Tegakkan konstitusi, bahwa negara menjamin rakyatnya beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Di akhir ini saya kembali memohon kepada seluruh organisasi, kepada seluruh lembaga keagamaan yang ada di negara ini, di Indonesia. Mari bersama-sama Anda semua, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, mari bersama-sama Anda mengajukan uji materi untuk SKB 2 Menteri. Ajukan itu di Mahkamah Konstitusi agar pasal dan ayat yang menyatakan keharusan pendirian ibadah, pendirian rumah ibadah memerlukan izin dan segala macam berikut dengan izin-izinnya dicabut. Karena semua berakar dan bermula dari SKB ini. SKB yang ternyata penerapannya oleh rakyat di bawah berbeda dengan tujuan dari penerbitan SKB ini. Surat keputusan bersama ini dikeluarkan oleh pemerintah pada waktu itu dengan maksud dan tujuan tentunya untuk menjaga agar jangan sampai ada agama atau kepercayaan-kepercayaan yang menyalahi aturan, atau kepercayaan yang justru membuat rakyat akan salah arah di dalam menyembah Tuhannya, di dalam melakukan ibadahnya, dan nanti akan digunakan untuk merusak negara atau digunakan untuk membuat keonaran. Maka diterbitkanlah SKB ini. Tetapi ternyata di dalam prakteknya SKB ini disalahgunakan oleh sebagian rakyat, oleh sebagian ormas yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengikuti egonya sendiri, yang hanya mengikuti pandangannya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Nah sobat-sobatku semuanya, SKB ini perlu dicabut, dan biarlah seluruh lembaga keagamaan bersama-sama, karena tidak ada lagi mayoritas, tidak ada lagi minoritas di dalam beribadah dan beragama. Yang ada adalah rakyat Indonesia yang beragama. Sobatku semuanya, kita semuanya menanti kepedulian dari lembaga agama itu, karena pada saat di satu sisi satu agama mayoritas di sebuah kota, agama tersebut bisa minoritas di kota yang lain.
sebuah agama minoritas di sebuah pulau atau provinsi, dia bisa mayoritas di sebuah pulau atau provinsi yang lain. Dan jika ini didiamkan, maka bukan hanya Kristen yang dihalangi, bukan hanya Katolik yang dihalangi, mungkin bisa jadi agama yang lain pun akan terkena dampaknya. Sobatku semuanya, jangan sampai ini timbul sentimen agama, jangan sampai ini timbul perpecahan karena agama. Tetapi marilah kita jaga kerukunan bersama, sehingga kita bersama-sama berdiam di negara yang indah ini, di diam negara yang kita cintai ini, kita diam di negara ini, dan kita boleh meneruskan pembangunan dengan baik, dengan rukun, dengan toleransi, dan dengan kebersamaan untuk menuju Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Nah, sobat-sobatku semuanya, penutupan gereja atau penutupan rumah ibadah agama lain ini akan terus terjadi, akan terus berlangsung jika tidak ada ketegasan dari pemerintahan. Dan sobat, sekali lagi di sini saya meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bukan Republik Senayan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk memanggil aparat keamanan, yaitu diantaranya Kapolri, bisa juga Panglima TNI, bisa juga Kementerian Agama, Menteri Agamanya. Tolong panggil mereka dan tanyakan kepada mereka apa yang akan mereka kerjakan terhadap pelanggaran konstitusi kita, yaitu melarang pendirian rumah ibadah. Kita tunggu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bukan Republik Senayan seperti yang kemarin baru viral. Karena kalau Republik Senayan, maka itu akan menunggu keputusan atau menunggu arahan dari para ketua umum. Di sini saya memohon Republik Indonesia, yang berarti Anda bisa menyuarakan suara kami, suara rakyat Indonesia, bukan suara ketua umum Anda.